Kita bersyukur di hari Natal saat ini, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih sayang Tuhan. Amin. Saya percaya buat setiap kita pribadi lepas pribadi, ini adalah tahun yang sangat berbeda. Biasanya Natal-Natal sebelumnya kita merayakan dengan begitu meriah. Tetapi di tahun ini, di masa pandemi ini, kita menyadari bahwa ini adalah Natal yang sangat terindah dalam hidup kita. Amin. Natal-Natal yang akan selanjutnya saya percaya bahwa ini adalah Natal-Natal yang sangat istimewa. Karena kita bisa merayakan perayaan Natal di tengah-tengah pandemi. Ada ketakutan, kekhawatiran melanda seluruh dunia. Bahkan bukan hanya di kota kita Tasikmalaya. Di seluruh bumi kita mengalami namanya ketakutan. Tetapi saat ini kita percaya ada Allah Immanuel. Allah yang selalu berserta dengan kita. Dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun juga kita berada saat ini. Kekhawatiran yang mungkin sedang menghampiri kita. Tapi kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel. Allah yang selalu berserta dengan kita. Kita bersyukur saudara kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Mungkin yang ada saat ini atau di rumah kita masing-masing. Kita merayakan Natal yang penuh dengan sukacita. Dan tidak pernah berkurang iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita semakin teguh dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu berserta dengan kita. Saudara, di hari Natal yang berbahagia ini, kita tahu ada masa periode di mana dalam perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru. Ada rentang waktu periode 400 tahun, 4 abad lamanya. Disebut periode sunyi. Saudaraku, dari perjanjian lama masuk dalam perjanjian baru ada 400 tahun kurang lebih. Disebut periode sunyi. Di mana Allah tidak berfirman. Kegelapan menghampiri dunia. Allah berhenti berbicara pada periode itu. 400 tahun sebelum masuk kepada Yohanes Pembaptis lahir. Ada malam di dunia penuh dengan kegelapan. Allah berhenti berfirman. Periode ini adalah periode yang terkenal dalam istilah Protestan disebutnya intertestamental. Kalau istilah Katolik atau Kristen Ortodok dikatakan periode ini adalah deuterokanonikal. Di mana ada masa Allah berhenti berbicara kepada umat Tuhan. Masa kegelapan yang begitu luar biasa. Manusia berjalan dalam kegelapan, kehilangan arah tujuan hidup. Mereka berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang kuat, merekalah yang akan berkuasa. Periode itu adalah periode penuh dengan kegelapan. Periode yang penuh dengan kesunyian. Allah berhenti berbicara. Di saat-saat itu manusia yang kuat, merekalah yang berkuasa. Mereka menentukan arah hidupnya menurut pandangannya sendiri. Menurut pengertiannya sendiri. Karena periode ini dikatakan periode sunyi. Kegelapan menghampiri dunia. Allah berhenti berbicara. Tetapi saat ini kita bersyukur. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kedua berkata, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita bersyukur ketika kita berjalan di dalam kegelapan. Di mana masa sunyi kita bisa melihat kembali terang Allah yang besar. Di hari Natal ini kita mulai melihat lagi terang Allah itu menyinari kehidupan kita. Yang tadinya hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Yang tadinya hidup kita penuh dengan kegelapan. Hidup kita penuh dengan keegoisan. Maka ketika kita melihat terang Allah itu yang besar itu menghampiri hidup kita. Maka kita melihat cahaya itu terbit atas hidup kita.
Seberapa banyak di periode tahun ini, di tahun penuh dengan kekhawatiran yang melanda dunia. Kita mulai melihat bahwa kekhawatiran, ketakutan, tahun depan akan seperti apa dan terjadi apa. Tapi kita mau percaya saat ini bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel. Ketika terang itu bercahaya, maka bangsa akan berjalan di dalam terang itu. Dan kegelapan tidak bisa menghampirinya. Dan ketika terang Allah terbit atas bangsa-bangsa, bahkan buat orang-orang percaya, maka mereka bisa berjalan di dalam terang Allah. Selama 400 tahun kurang lebih, pada saat itu manusia berjalan terus dalam kegelapan demi kegelapan. Arah tujuan mereka tidak jelas karena kegelapan melanda dunia. Allah berhenti berbicara. Bayangkan saudara, kalau Allah berhenti berbicara, apa jadinya dunia ini? Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi orang-orang percaya, kita mulai melihat terang Tuhan itu terbit atas hidup kita. Jangan pernah kita takut dan khawatir akan apa yang sedang kita alami saat ini. Allah ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada dengan kita. Maka dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah sudah lahir dan dia sudah ada di dalam surga. Dia bukan hanya sebatas sebuah cerita atau janji, tetapi sebuah kenyataan bahwa Allah sudah lahir bagi kita. Bahwa terang itu sudah terbit atas hidup kita. Maka kegelapan itu tidak lagi menghampiri kita. 2000 tahun yang lalu Maria mengandung. Tapi saat ini Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang menyertai saudara dimanapun saudara berada. Pernahkah saudara terpikirkan kalau Natal tahun ini kita akan seperti ini? Saudara harus mendaftar dulu untuk ikut perayaan Natal, ibadah Natal. Saudara harus disusahkan dengan cara-cara yang sedang kita lakukan saat ini. Tapi percayalah, Allah punya janji. Allah akan menyertai saudara dimanapun saudara. Manusia boleh mereka-rekakan hari-hari, tahun-tahun ke depan penuh dengan kegelapan, kekhawatiran. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi setiap kita yang melihat terang itu, maka saudara tidak perlu lagi khawatir dan gentar dengan tahun-tahun yang akan ada. Tidak perlu lagi khawatir dengan apa yang akan terjadi. Karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dia seperti seorang ayah yang selalu membimbing anak-anaknya. Dan memperhatikan anak-anaknya bertumbuh besar dan semakin besar. Dan ketika anaknya semakin besar, orang tua tidak pernah luput dari pandangannya kepada anaknya. Di sini siapa orang yang sudah punya anak? Saya percaya setiap kita orang tua, walaupun anak itu sudah bertumbuh besar, dan dia sudah bisa berjalan dan menentukan hidupnya. Tetapi sebagai bapa, dia selalu menyertai dan melihat keberadaan anak-anaknya. Saat ini, saudara, bahwa Allah Tuhan kita adalah Allah yang selalu menyertai kepada kehidupan kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah tidak pernah meninggalkanmu.
Allah tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri tanpa arah. Karena Dia Tuhan yang menyertai kita. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sampai kapan Tuhan beserta dengan kita? Sampai kapan Tuhan beserta dengan kita? Maka saudara, ada sebuah ayat yang meneguhkan dalam ayat kitab Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Sampai kapan saudara? Sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai kapan Allah menyertai hidup kita? Kalau saudara masih bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan? Ayat ini mengingatkan kembali kepada kita. Sampai masa tuamu. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Sampai kelemahanmu semakin pudar, aku tetap memperhatikanmu. Aku setia sampai engkau tua. Sampai selama-lamanya Tuhan menyertaimu. Ketika engkau kecil dan sekarang semakin dewasa, disitulah Allah menyertai. Dan tidak sampai di situ, sampai engkau tua pun Tuhan menyertai. Ketika kekuatanmu semakin melemah karena faktor umur dan semakin tidak mampu untuk berjalan. Ayat ini berkata, aku menggendong kamu. Aku menolong engkau. Aku menghibur engkau. Ketika engkau merasa tersendiri karena dipisahkan dengan anak-anak. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sampai masa tuamu. Kata Tuhan, aku tetap Dia. Dia tidak pernah berubah. Dia yang kita sembah di waktu muda. Sampai tua, sampai hari ini. Dia tidak pernah berubah. Karena ayat ini, sampai putih rambutmu sekalipun aku akan menggendong kamu. Dan aku akan melakukannya buat kamu. Kenapa kita harus menyaksikan Tuhan? Kenapa kita tidak harus percaya lagi dengan Tuhan? Coba saudara renungkan saat ini. Di masa pandemi ini. Kita masih puji Tuhan, masih sehat. Kita bisa beraktivitas. Saudara tidak pernah kehilangan sesuatu. Itu membuktikan bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita. Ayat ini berjanji, sampai engkau tua pun aku tetap Dia. Dan aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apa yang ada dalam benak pikiran Tuhan saat ini adalah ada bersama dengan saudara dan saya. Di perayaan Natal tahun 2020 ini, Allah ada dengan kita. Tidak perlu lagi kita takut. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah mengundang saudara dan mempersilakan kepada saudara. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Allah membuka hidupnya, dirinya. Untuk buat setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Apalagi orang-orang yang mengalami kekhawatiran. Mungkin beban dalam hidup kita. Yang sedang kita rasakan. Tapi firman itu, marilah kepadaku, kata Tuhan. Mari kepadaku. Datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan.
Siapa di antara kita saat ini yang mungkin kita sedang mengalami beban dalam hidup kita yang begitu berat, menghampiri kita, maka mari kita datang kepada Tuhan. Karena Dia berkata, mari, ayo datang kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara. Jangan lagi kita sangsikan Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tuhan beserta dengan kita. Sampai kapan Tuhan beserta dengan kita? 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16 maksud saya. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya. Apa saudaraku? Terus menerus dalam segala hal. Kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Allah yang penuh dengan damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera itu kepada kita. Di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal. Besar kecil persoalan saudara. Apapun yang sedang ada dalam saudara. Allah terus menerus menyertai saudara. Tidak henti-hentinya Tuhan menyertai saudara. Mendampingi hidup saudara kemanapun saudara berjalan, kemanapun engkau menentukan arah hidupmu. Allah terus menerus menyertai engkau. Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu akan melimpahi engkau dalam segala hal. Di dalam segala hal Allah akan melimpahkan damai sejahtera. Apakah saudara tidak bahagia kalau Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu melimpahi saudara dalam segala hal? Terus menerus, tidak pernah habis-habisnya, saudara. Handphone yang saudara ada di genggaman tangan saudara. Ada batas waktunya yang kita bisa pakai. Kalau baterainya mulai habis, kita harus cas lagi. Isi lagi baterainya. Tidak terus menerus. Tetapi kasih Tuhan itu terus menerus dalam hidup kita. Kalau saudara bangun pagi, di pagi yang datang dalam hidup kita, dan saudara bisa duduk terdiam di hadapan Tuhan, dan saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan terus menerus dalam hidup kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Selalu baru dalam hidup kita. Tidak ada yang lama. Selalu baru dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu baru. Kasih manusia ada batasnya. Tapi kasih Tuhan itu terus menerus selalu baru di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai kepada para nabi-nabi besar. Sampai kepada nabi-nabi yang lain. Sampai kepada rasul-rasul. Kepada semua generasi demi generasi. Kasih Tuhan terus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dari abad ke abad. Dari setiap periode yang sedang terjadi saat ini. Kasih Tuhan itu selama-lamanya. Sesuatu yang abadi. Yang tidak ada batas waktunya.
Allah itu untuk selama-lamanya. Kepada siapakah Tuhan mencurahkan kasih setianya yang selama-lamanya? Ayat ini berkata, kepada atas orang-orang yang takut akan Dia. Atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya sampai selama-lamanya. Takutlah akan Tuhan, saudara. Jangan takut kepada dunia ini, tetapi takutlah kepada Tuhan. Karena saudara, ketika saudara takut akan Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, takut sama Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya itu diberikan kepada saudara dan saya. Karena kepada merekalah Tuhan memberikan kasih setianya. Kalau sampai hari ini, saat ini kita ada sebagaimana kita ada, percayalah bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan itu selama-lamanya dan terus menerus. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala.